menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Terbatas kuasa-Mu, Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasa-Mu, Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Tak terbatas kuasa-Mu, Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Shalom saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita akan belajar bagian firman Tuhan bersama untuk Shine Fellowship Bible Study. Dan kita akan melanjutkan pembahasan masih di dalam kitab Ayub. Kita akan melihat kali ini Ayub pasal yang ke-18 dan pasal yang ke-19. Karena itu sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami bersyukur untuk kesempatan yang kembali Allah berikan bagi kami untuk merenungkan firman-Mu, belajar dari kebenaran firman-Mu. Kami berdoa Roh Kudus mempersiapkan hati dan pikiran kami, bantu kami untuk mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan, dan berikan kami kekuatan untuk boleh melangkah di dalam ketaatan dari apa yang kami belajar dari kebenaran firman-Mu. Sertai setiap kami, buka hati dan pikiran kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Saudara, kita akan kembali melanjutkan pembahasan untuk kitab Ayub ini, dan di pasal-pasal yang sebelumnya kita sudah melihat bagaimana ada pembicaraan atau perdebatan dan perkataan-perkataan yang kita dengar dari Ayub dan sahabat-sahabatnya, timbal balik pendapat yang mereka berikan dan ungkapan-ungkapan yang mereka kemukakan di sana. Dan kali ini kita akan melihat bagaimana Ayub akan berbicara dengan Bildad, sahabatnya. Kita akan lihat terlebih dahulu bagaimana Bildad menyampaikan apa yang dia pikirkan atau pandangannya, atau bahkan kita bisa mengatakan sebagai tuduhannya terhadap Ayub. Dan ini adalah perkataan yang kedua dari Bildad. Kita lihat di pasal yang ke-18 mulai dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. Kita lihat terlebih dahulu ayat yang pertama. Maka Bildad orang Suah menjawab. Jadi di sini saudara, dia menjawab. Kalau kita akan baca bagian-bagian selanjutnya, bahwa dia membela posisi dari kedua sahabatnya ini. Pertama kali kita melihat pernyataan atau perkataan dari Bildad ini ada di pasal yang ke-8, di mana di sana dia begitu dengan langsung dan keras menegur Ayub. Nah, mungkin di antara ketiga sahabat Ayub ini, Bildad adalah yang nampaknya cukup bisa dikatakan frontal terhadap Ayub dari apa yang dia katakan. Di ayat yang kedua dia katakan, bilakah engkau habis bicara, sadarilah, baru kami akan bicara. Bildad pada dasarnya mengembalikan kata-kata yang Ayub sampaikan di dalam pasal yang ke-16 ayat yang ketiga, di mana Ayub menganggap perkataan dari sahabat-sahabatnya ini seperti angin atau hanyalah omong kosong yang dia sebut di sana. Nah, sepertinya mereka semua bosan mendengar satu sama lain berbicara. Namun masalah ini masih jauh dari terselesaikan. Artinya bahwa mereka masih belum bisa mencapai kesepakatan atau mengerti apa yang sebenarnya terjadi dengan Ayub. Karena ada dua sisi yang nampaknya saling berseberangan di sana dari pandangan terhadap penderitaan Ayub ini. Menurut sahabat-sahabatnya Ayub, Ayub menderita karena melakukan satu dosa atau pelanggaran yang begitu besar di hadapan Allah. Sedangkan bagi Ayub, dia tidak mengerti mengapa dia harus menderita, sedangkan kehidupannya dia melakukan atau menjalani kehidupannya dengan lurus di hadapan Tuhan. Saya mengutip dari John Trapp, dia mengatakan bahwa di sini Bildad bersalah melawan hukum kasih. Seperti yang dilakukan lebih banyak lagi dalam interogasi yang keras berikut ini. Dia menuduh Ayub dengan tuduhan bahwa Ayub telah begitu berani dan memiliki sikap yang kurang ajar terhadap Tuhan. Jadi ini adalah pandangan dari Trapp tentang bagaimana perkataan yang diangkat oleh Bildad ini. Nah, ayat yang ketiga, mengapa kami dianggap binatang? Mengapa kami bodoh dalam pandanganmu? Saudara perlu ingat bahwa yang sedang berbicara di sini atau yang dicatat perkataannya di sini adalah Bildad. Bahwa Bildad dan kedua sahabatnya ini nampaknya merasa tersinggung dengan tanggapan dan bantahan dari Ayub terhadap perkataan mereka. Hal ini adalah sesuatu yang berbahaya, terutama dalam kehidupan kita sebagai persekutuan orang percaya. Terkadang ada anak-anak Tuhan yang begitu sensitif, sehingga nasihat yang agak keras atau yang dengan tegas disampaikan, atau bahkan ketika pendapat mereka tidak begitu diterima, mereka mudah tersinggung. Nah, kita perlu dengan bijak memilah bagaimana menanggapi sesuatu itu dengan perasaan dan bagaimana melihat fakta yang ada. Sehingga kita bisa menilai sesuatu itu dengan benar. Dan hal yang paling sederhana bisa kita lakukan adalah kembali kepada firman Tuhan. Menilai segala sesuatu dari kebenaran firman Tuhan. Bahwa firman Tuhan memiliki otoritas di atas dari pendapat kita, pandangan kita, dan perasaan kita. Nah, di ayat yang keempat, dia mengatakan bahwa engkau yang menerkam dirimu sendiri dalam kemarahan, demi kepentingan muka, bumi harus menjadi sunyi, dan gunung batu bergeser dari tempatnya. Bildad seolah mengatakan kepada Ayub untuk kembali melihat dirinya sendiri, bahwa sikap Ayub yang mengeluhkan penderitaannya itu, dan bahkan terkesan Ayub kecewa terhadap Allah, adalah bukti bahwa Ayub memang bersalah dan berdosa sehingga ditimpa musibah itu. Jadi dia menilai Ayub dari situasi dan tindakan yang Ayub lakukan sebagai respon atau tanggapan dari apa yang terjadi terhadap dirinya, musibah yang dia terima. Dan karena Ayub mengeluhkan hal itu, menaikkan keluh kesahnya kepada Allah, menurut Bildad dan teman-temannya bahwa Ayub berdosa. Artinya bahwa itu membuktikan bahwa Ayub berdosa. Nah, Francis Anderson mengatakan bahwa dalam pasal 16 ayat yang ke-9, Ayub mengatakan bahwa Allah seperti sedang menghukum dia dan menerkam dia. Di sini Bildad menjawab bahwa itu sebenarnya adalah Ayub sendiri. Artinya bahwa yang mencabik-cabik dirinya sendiri karena amarahnya yang tidak perlu. Artinya bahwa mereka mungkin menilai dengan istilah yang kita pakai sekarang bahwa Ayub terlalu mengasihani diri sendiri, baper dengan dirinya sendiri. Tetapi saudara, kita perlu mengerti bahwa yang mengalami pergumulan yang begitu luar biasa adalah Ayub. Nah, di sini
bagaimana Bildad kemudian menggambarkan kemalangan dari orang fasik. Jadi di sini dia berbicara tentang Ayub dan dia menganggap bahwa Ayub adalah orang fasik. Dan di sini penggambaran akan kemalangan orang fasik yang dia berikan. Di ayat yang ke-5 dan ke-6 dia menunjukkan kelamnya hidup dari orang fasik itu. Dia mengatakan bahwa bagaimanapun juga terang orang fasik tentu padam dan nyala apinya tidak bersinar. Terang di dalam kemahnya menjadi gelap dan pelita di atasnya padam. Bahwa Bildad ingin mengajari Ayub tentang kehidupan dan nasib dari orang fasik itu. Dan dengan melakukan itu dia berharap bahwa Ayub akan mendapatkan gambaran bahwa dia termasuk di antara orang fasik yang digambarkan oleh Bildad. Jadi ada tuduhan langsung di sini terhadap Ayub. Nah, mengapa Bildad mengungkapkan hal ini dengan memakai gambaran mengenai gelapnya hidup orang fasik? Ingat bahwa di akhir perkataan dari Ayub sebelumnya di pasal yang ke-17 ayat yang ke-10 hingga ayat yang ke-16, dia menggambarkan kegelapan hidup dan apa yang terjadi selanjutnya itu. Semuanya digambarkan dalam konteks kuburan yang suram sebagai sesuatu yang akan menyambut Ayub. Nah, Bildad ingin agar Ayub melihat bahwa pandangan hidup Ayub yang kelam ini berarti bahwa dia termasuk di antara mereka yang fasik itu. Lalu di dalam ayat yang ke-7 hingga ayat yang ke-10. Langkahnya yang kuat terhambat dan pertimbangannya sendiri menjatuhkan dia. Karena kakinya sendiri menyangkutkan dia dalam jaring. Dan di atas tutup pelubang ia berjalan. Tumitnya tertangkap oleh jebak dan ia tertahan oleh jerat. Tali tersembunyi baginya dalam tanah. Perangkap terpasang baginya pada jalan yang dilaluinya. Bildad juga menunjukkan bahwa sanggahan Ayub yang menurutnya adalah hikmat justru menunjukkan kebebalan Ayub. Bildad mengatakan bahwa orang yang fasik itu bukan saja langkahnya terhambat tetapi juga menuju jalan yang berbahaya. Nah, dalam pandangan Bildad, Ayub telah masuk ke dalam krisisnya sendiri. Dan jerat menahannya di sana, dan jerat itu adalah sikap Ayub yang menolak pandangan dari Bildad dan sahabat-sahabatnya. Di mana dia menolak apa yang mereka tunjukkan atau katakan dan nilai mengenai penyebab dari penderitaan yang Ayub alami. Lalu di ayat yang ke-11 hingga ayat yang ke-16. Kedahsyatan mengujudkan dia di mana-mana dan mengejar dia di mana juga ia melangkah. Bencana mengidamkan dia, kebinasaan bersiap-siap menantikan dia jatuh. Kulit tubuhnya dimakan penyakit, bahkan anggota tubuhnya dimakan oleh penyakit parah. Ia diseret dari kemahnya tempat ia merasa aman dan dibawa kepada raja kedahsyatan. Dalam kemahnya tinggal apa yang tidak ada sangkut pautnya dengan dia. Di atas tempat kediamannya ditaburkan belerang, di bawah keringlah akar-akarnya, dan di atas layulah rantingnya. Bildad juga ingin menunjukkan bahwa hidup orang fasik itu tidak tentram dan dihantui oleh berbagai musibah dan mara bahaya. Dan jika kita memperhatikan gambaran yang dia berikan di sini, bahwa nampaknya dia sedang menggambarkan keadaan Ayub yang dirudung malapetaka musibah, sehingga menurut dia Ayub tentu bersalah. Dia melanjutkan di ayat yang ke-17 hingga ayat yang ke-21. Ingatan kepadanya lenyap dari bumi, namanya tidak lagi disebut di lorong-lorong. Ia diusir dari tempat terang ke dalam kegelapan, dan ia dienyakan dari dunia. Bahwa komentar yang Bildad berikan di sini kembali sebagai tanggapan terhadap perkataan Ayub sebelumnya. Di pasal yang ke-16 ayat 18 dan 19, Ayub mengatakan bahwa, "Hai bumi, janganlah menutupi darahku dan janganlah kiranya teriakku mendapat tempat perhentian. Ketahuilah sekarang pun juga, saksiku ada di sorga, yang memberi kesaksian bagiku ada di tempat yang tinggi." Jadi di sini Bildad mengatakan kepada Ayub bahwa tidak mungkin hal yang Ayub katakan pada pasal 16 ayat 8 dan 19 tadi yang saya bacakan itu akan terjadi kepada Ayub karena sikap Ayub yang mereka nilai jahat, bahwa apapun yang Ayub lakukan dan katakan tentu tidak akan didengar oleh Allah. Menurut Bildad, seharusnya yang terjadi itu sebaliknya. Di ayat yang ke-17 tadi dia katakan bahwa ingatan kepadanya lenyap dari bumi, namanya tidak lagi disebut di lorong-lorong. Lalu ayat yang ke-19, ia tidak akan mempunyai anak atau cucu cicit di antara bangsanya, dan tak seorang pun yang tinggal hidup di tempat kediamannya. Di sini saudara, saya membayangkan bahwa ini adalah pernyataan yang bukan saja keras tetapi kejam dan tega, bisa dikatakan, dari seorang sahabat kepada temannya yang telah kehilangan 10 anaknya dalam musibah yang tragis. Jadi menurut saya bahwa Bildad begitu buas dan brutal di dalam tuduhannya dengan mengangkat mengenai hal ini, bahwa ia tidak akan mempunyai anak atau cucu cicit di antara bangsanya. Sedangkan yang Ayub alami pada saat itu adalah bahwa kematian dari 10 anaknya. Ini betul-betul hal yang menyakitkan. Nah, mengapa Bildad nampak begitu tega menegur Ayub sedemikian kerasnya? Mungkin dia merasa bahwa hal semacam itu perlu untuk menyadarkan Ayub akan kesalahannya. Jika kita mau jujur, dalam hal-hal tertentu kita bersikap seperti Bildad ini. Kita terkadang merasa perlu bertindak dengan begitu keras terhadap orang yang menurut kita perlu ditegur.
Tetapi yang menjadi persoalan bahwa terkadang kita sukar memisahkan antara teguran yang keras, yang didasari dengan kasih, dan sesuatu yang hanya merupakan luapan emosi kita. Itulah sebabnya kita perlu berhati-hati dalam menilai setiap keadaan yang ada. Paulus memberikan nasihat kepada Timotius demikian dalam 2 Timotius 5 ayat yang pertama hingga ayat yang kedua. Janganlah engkau keras terhadap orang yang tua, melainkan tegurlah dia sebagai bapa. Tegurlah orang-orang muda sebagai saudaramu, perempuan-perempuan tua sebagai ibu, dan perempuan-perempuan muda sebagai adikmu dengan penuh kemurnian. Jadi kita perlu melihat bagaimana menyampaikan teguran, menyampaikan nasihat itu kepada orang lain. Selalu memang ada ruang untuk satu teguran yang keras, disiplin yang tegas. Tetapi juga kita perlu untuk menunjukkan satu teguran dan nasihat yang memulihkan orang lain. Kenapa? Tujuannya kembali kepada hal pemulihan itu. Saat kita menegur orang lain, kita mau untuk hati dan pikiran mereka dipulihkan, mereka kembali melihat kepada Allah yang penuh kasih dan datang kepada Allah dengan pertobatan yang sungguh. Kembali kepada Ayub di sini, pasal yang ke-18, ini di ayat yang ke-20 dan 21. Bildad lanjut mengatakan bahwa atas hari ajalnya, orang-orang di barat akan tercengang dan orang-orang di timur akan dihinggapi ketakutan. Sungguh demikianlah tempat kediaman orang yang curang, begitulah tempat tinggal orang yang tidak mengenal Allah. Bildad melanjutkan serangannya lebih jauh. Menurut dia bukan saja Ayub termasuk orang yang fasik, tetapi juga orang yang tidak mengenal Allah. Nah, ini ada pernyataan yang kejam dan salah yang ditunjukkan kepada Ayub. Mengapa? Sebab di dalam Ayub pasal 1 ayat 1 dikatakan bahwa Ayub itu orang yang saleh dan jujur, ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Jadi penilaian yang begitu berseberangan atau bertolak belakang dengan fakta yang ada. Nah, ini kembali saudara. Saya berbicara di sini untuk mengajak kita melihat konteks di mana pasal yang ke-18 ini Bildad sedang memberikan teguran kepada Ayub. Nah, kita lihat bahwa Bildad langsung memberikan penilaiannya terhadap Ayub tanpa mempertimbangkan dan melihat lebih jauh bagaimana kehidupan dari Ayub itu. Kembali memang agak cukup sukar untuk kita melihat prinsip keadilan yang ketat yang dipahami oleh sahabat-sahabatnya Ayub ini. Nah, ingat bahwa kitab Ayub adalah satu kitab hikmat. Sehingga nanti kita akan pelajari bagian-bagian ini lebih jauh saat kita mempelajari kitab Amsal, kitab Pengkhotbah. Di sana bahwa ada 3 bagian penting dari ketiga kitab ini untuk kita melihat dan menilai bagaimana Allah dalam kedaulatannya menjalankan alam semesta ini. Nah, saudara, melihat komentar Bildad kepada Ayub ini kita bisa melihat bahwa ini adalah gambaran yang sangat kuat tentang upah dari kejahatan. Memang prinsip-prinsip sebab akibat yang ditunjukkan di sini semuanya benar. Dan karena itu harus diingat dan diperhatikan. Tetapi kembali persoalan dari Bildad dan kedua sahabatnya ini adalah bahwa pernyataan mereka tidak seutuhnya tepat. Dan karena salah diterapkan kepada Ayub. Bildad dan sahabat-sahabatnya begitu yakin terhadap pandangan dan logika mereka. Sedangkan Ayub melihat kenyataan dari pergumulan yang sedang ia alami. Nah, dalam pandangan sahabat-sahabatnya bahwa apa yang sedang Allah tunjukkan lewat penderitaan Ayub ini adalah karena kejahatan yang Ayub lakukan dan yang mungkin Ayub sembunyikan. Tetapi jika kita melihat hingga kepada akhir dari kitab ini, maka kita akan menemukan bahwa bukan kejahatan Ayub yang dinyatakan di sini, tetapi kesetiaannya kepada Allah. Itulah yang ingin Tuhan ungkapkan dan munculkan atau nyatakan melalui pergumulan, pencobaan, dan penderitaan yang sedang Ayub alami. Lalu saudara, di pasal yang ke-19 kita akan melihat bagaimana Ayub menyanggah perkataan dari Bildad ini. Ayat yang pertama hingga ayat yang ke-6 dari pasal yang ke-19. Tetapi Ayub menjawab, berapa lama lagi kamu menyakitkan hatiku dan meremukan aku dengan perkataan? Sekarang telah 10 kali kamu menghina aku, kamu tidak malu menyiksa aku. Jika aku sungguh tersesat, maka aku sendiri yang menanggung kesesatanku itu. Jika kamu sungguh hendak membesarkan diri terhadap aku dan membuat celaku sebagai bukti terhadap diriku, insyafilah bahwa Allah telah berlaku tidak adil terhadap aku dan mendebarkan jalanya atasku. Dari keluhan Ayub terhadap sahabat-sahabatnya ini, saya mengutip dari Spurgeon. Dia mengatakan bahwa mereka memukulnya dengan kata-kata keras, seolah-olah mereka sedang memecahkan batu di pinggir jalan. Kita harus sangat berhati-hati dengan apa yang kita katakan kepada mereka yang menderita kesengsaraan dan pencobaan. Karena sepatah kata pun, meskipun tampaknya hal yang sangat kecil, seringkali akan memotong jauh lebih dalam dan membuat luka yang jauh lebih parah daripada pisau cukur. Ini juga kembali menjadi pelajaran bagi kita, bahwa terkadang dengan begitu agresif kita langsung menyerang mereka yang sedang bergumul dan menilai pandangan teologi mereka atau pemahaman mereka akan firman Tuhan. Dan saat kita merasa bahwa mereka salah, kita seolah seperti yang D.L. Moody katakan,
menghunus pedang gerejawi kita dan menebas mereka. Kita perlu ingat bahwa yang dibutuhkan oleh mereka adalah kasih yang memulihkan. Sehingga dengan mengenalkan kasih Kristus kepada mereka, mereka akan melihat itu, dan oleh pekerjaan Roh Kudus kiranya mereka menerima itu, sehingga sikap dan hati serta pikiran mereka dan pandangan mereka terhadap Allah pun diubahkan. Ingat bahwa yang mengerjakan pertobatan itu adalah Roh Kudus, kita hanya sebagai alat. Lalu di ayat yang ke-6, Ayub mengatakan, insyafilah bahwa Allah telah berlaku tidak adil terhadap aku dan menebarkan jalannya atasku. Nah ini saudara, kita perlu memahami hal ini dengan lebih dalam supaya kita tidak salah mengerti. Ayub bersikeras kepada teman-temannya bahwa dia bukanlah korban yang bersalah di hadapan Allah yang benar. Ayub mungkin merasa dengan semua penderitaan yang dia alami, dia memiliki alasan untuk berpikir demikian. Tetapi yang harus kita ingat kembali bahwa percakapan antara Ayub dan sahabat-sahabatnya ini berangkat dari asumsi atau anggapan yang mereka miliki atau mereka lihat mengenai prinsip keadilan Allah. Dan juga adalah luapan emosional yang mana justru pada akhirnya pandangan-pandangan mereka itu harus dikoreksi dan diluruskan. Lalu ayat yang ke-7 hingga ayat yang ke-12 kita lihat terlebih dahulu ayat yang ke-7. Sesungguhnya aku berteriak kelaliman, tetapi tidak ada yang menjawab. Aku berseru minta tolong, tetapi tidak ada keadilan. Di sini Ayub mengeluh tentang inti dari pergumulannya. Mungkin Ayub terbiasa menemukan kenyamanan dan jawaban dari Tuhan dalam pencobaan sebelumnya. Namun sekarang ketika dia berteriak ke sorga, seolah dia tidak mendengar jawaban atas penderitaannya. Kemudian dia melanjutkan di ayat yang ke-8 hingga ayat yang ke-12. Jalanku ditutupnya dengan tembok sehingga aku tidak dapat melewatinya, dan jalan-jalanku itu dibuatnya gelap. Ia telah menanggalkan kemuliaanku dan merampas mahkota di kepalaku. Ia membongkar aku di semua tempat, sehingga aku lenyap dan seperti pohon harapanku dicabutnya. Murkanya menyala terhadap aku dan menganggap aku sebagai lawannya. Pasukannya maju serentak, mereka merintangi jalan melawan aku, lalu mengepung kemahku. Saya mengutip dari David Guzik, dia mengatakan bahwa Ayub menggambarkan dengan terbalik dari bagaimana cara pengepungan pada zaman kuno dan penaklukan sebuah kota dilakukan pada saat itu. Namun ironisnya, Ayub tidak seperti sebuah kota yang perkasa, melainkan hanya seperti kemah yang sederhana. Nah kembali saudara, untuk melihat bagian ini dengan baik, kita perlu mengerti bahwa ungkapan-ungkapan yang diangkat di sini adalah ungkapan-ungkapan puitis. Lalu di ayat yang ke-13 hingga ayat yang ke-20. Saudara-saudaraku dijauhkannya daripadaku dan kenalan-kenalanku tidak lagi mengenal aku. Kaum kerabatku menghindar dan kawan-kawanku melupakan aku. Anak semang dan budak perempuanku menganggap aku orang yang tidak dikenal. Aku dipandang mereka orang asing. Kalau aku memanggil budakku, ia tidak menyahut. Aku harus membujuknya dengan kata-kata manis. Nafasku menimbulkan rasa jijik kepada istriku dan bauku memualkan saudara-saudara sekandungku. Bahkan kanak-kanak pun menghina aku. Kalau aku berdiri, mereka mengejek aku. Semua teman karibku merasa muak terhadap aku, dan mereka yang kukasihi berbalik melawan aku. Tulangku melekat pada kulit dan dagingku, dan hanya gusiku yang tinggal padaku. Yang dimaksudkan Ayub di sini dalam keluhannya ini, mungkin adalah kepada ketiga sahabatnya, Elifaz, Bildad, dan Sofar. Dia pernah menganggap mereka sebagai saudara dekat, tetapi sekarang mereka telah meninggalkannya dan berbalik melawan dia. Bukan itu saja, bahwa sebelum ia mendapat musibah ini, Ayub adalah orang yang kaya dan berpengaruh. Namun sekarang, bahkan para pelayannya sendiri tidak mematuhi dan menghormati dia. Dan kita lihat sebelumnya di pasal 2, bagaimana istrinya sendiri justru menyerang imannya. Kemudian saudara, di ayat yang ke-21 hingga ayat yang ke-29, kita lihat terlebih dahulu ayat 21 dan 22. Kasihanilah aku, hai sahabat-sahabatku. Karena tangan Allah telah menimpa aku, mengapa kamu mengejar aku seakan-akan Allah dan tidak menjadi kenyang makan dagingku? Mengingat kefasihan dan kebenaran keluhan sebelumnya, Ayub meminta teman-temannya untuk mengasihani dia. Ayub meminta agar mereka jangan melawan dia dengan tuduhan-tuduhan yang mereka berikan. Ayub meminta agar mereka jangan menekan dia atau memberikan tuduhan-tuduhan itu. Bagi Ayub, mereka seharusnya mengasihani dia, orang yang begitu menderita pada saat itu. Kita bisa melihat bagaimana Ayub begitu terpuruk sehingga seolah-olah dia tidak sanggup membalas pendapat atau argumen dari teman-temannya atau berdebat dengan mereka. Dan di sini kita lihat bahwa dia meminta mereka mengasihani dia. Mungkin kita bisa mengangkat pertanyaan untuk sahabat-sahabat Ayub ini. Apa yang paling mereka inginkan dari Ayub dengan semua perkataan yang mereka katakan? Dan pertanyaan yang sama juga bisa datang kepada kita. Apa yang paling kita inginkan dari orang lain yang kepada mereka kita hendak memberikan nasihat atau pandangan kita? Apakah kita hanya sekedar untuk menekan mereka
atau menggurui mereka, mengomeli mereka, ataukah kita ingin memberikan mereka nasihat, mendoakan mereka, menguatkan mereka, dan membawa mereka untuk mereka kembali kepada Allah, percaya dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, dan bertahan di dalam pergumulan itu dengan berpengharapan kepada Allah. Kemudian saudara, bagian terakhir yang akan kita lihat di ayat yang ke-23 hingga ayat yang ke-29. Kiranya perkataanku ditulis, dicatat dalam kitab, terpahat dengan besi pengukir dan timah pada gunung batu untuk selama-lamanya. Tetapi aku tahu penebusku hidup, dan akhirnya ia akan bangkit di atas debu. Juga sesudah kulit tubuhku sangat rusak, tanpa dagingku pun aku akan melihat Allah, yang aku sendiri akan melihat memihak kepadaku. Mataku sendiri menyaksikannya dan bukan orang lain. Hati sanubariku merana karena rindu. Kalau kamu berkata kami akan menuntut dia dan mendapatkan padanya sebab perkaranya, takutlah kepada pedang, karena kegeraman mendatangkan hukuman pedang, agar kamu tahu bahwa ada pengadilan. Saudara, bagian ini sangat-sangat menarik karena ini menunjukkan pernyataan iman yang kuat dari Ayub. Dan juga ada pesan profetik atau nubuatan tentang Mesias yang Ayub berikan di sini. Lihat ayat yang ke-25. Tetapi aku tahu penebusku hidup, dan akhirnya ia akan bangkit di atas debu. Ini menarik saudara, karena kitab Ayub dianggap sebagai kitab tertua di dalam perjanjian lama. Dan bahkan dari kitab yang tertua dari perjanjian lama pun sudah ada nubuatan tentang Mesias yang akan datang, yang akan digenapi oleh Yesus Kristus, yang kita lihat di dalam catatan Injil. Bahwa kembali dalam nuansa profetik atau nubuatan, Ayub berbicara mengenai Mesias. Gambaran yang Ayub berikan di sini mengenai seorang penebus yang jelas berbicara tentang Mesias, yaitu Yesus Kristus. Sebab apa? Karakter yang digambarkan di sini tentang sosok yang menjadi penebus ini, yang kepadanya Ayub menaruh pengharapan ini, merujuk kepada Kristus. Dia mengatakan bahwa tetapi aku tahu penebusku hidup, dan akhirnya ia akan bangkit di atas debu. Nah, ini sangat menarik untuk kita lihat bahwa Yesus adalah penebus yang hidup itu. Allah yang perkasa yang menaklukkan iblis, dosa, dan maut. Kemudian saudara, Ayub juga berbicara mengenai harapan atau pengharapan kepada satu kehidupan kekal. Yang sebagai orang percaya kita melihat dan kita meyakini bahwa kita menerima itu semua lewat penebusan Yesus Kristus. Ayub mengatakan di ayat 26, juga sesudah kulit tubuhku sangat rusak, tanpa dagingku pun aku akan melihat Allah. Ayub mengerti bahwa dengan penebus ini yang dia sebutkan di ayat yang ke-25 ini, sosok penebus ini, bahwa dengan pengharapan kepada penebus ini dia akan melihat Allah. Ini adalah pengharapan yang sama yang juga kita miliki, bahwa di dalam Kristus kita akan punya persekutuan dengan Allah. Nah, kata Ibrani yang diterjemahkan dengan penebus ini adalah Goel, yang menunjukkan salah satu konsep yang luar biasa dalam perjanjian lama. Sebagai catatan bahwa konsep ini begitu kuat digambarkan di dalam kitab Rut, bahwa Boas menjadi penebus bagi Rut dan Naomi. Sehingga kalau kita melihat kitab-kitab perjanjian lama, terutama kalau kita melihat tentang konsep penebus ini di dalam kitab Rut, maka kita akan lihat gambaran tentang penebus itu ditunjukkan oleh kehidupan Boas. Boas menjadi tipologi atau bayangan dari Kristus. Ini sangat penting untuk kita mengerti bahwa Goel atau penebus ini merujuk kepada orang yang berdiri untuk orang lain, untuk membela tujuan orang itu, untuk membalaskan kesalahan yang dilakukan kepada orang itu, dan untuk membebaskan orang itu dari semua tuduhan yang diajukan kepadanya. Nah, dalam nuansa pengertian iman Kristen, kita tahu bahwa penebus ini berbicara mengenai Kristus, bahwa dia adalah penebus kita yang membawa kita kepada persekutuan dengan Allah. Keyakinan Ayub ini begitu kuat dan berkesan. Lihat apa yang dia katakan. Dia katakan, tetapi aku tahu penebusku hidup. Ini adalah satu kepastian yang Ayub miliki. Ini adalah sesuatu yang dia tahu dengan pasti. Ini bukan sebuah wishful thinking atau sebuah pemahaman atau pemikiran bahwa berharap hal ini menjadi sesuatu yang benar atau sebuah tebakan. Tidak, ini adalah sesuatu yang pasti yang Ayub miliki. Ayub tahu bahwa dia memiliki seorang penebus, seorang yang akan menyelamatkan dia dari krisis dan keputusasaannya ini, serta setiap tuduhan yang datang kepada dia. Dan sebagai orang percaya, kita menikmati berkat yang sama di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bahwa Yesus Kristus adalah penebus kita, dia menyelamatkan kita dari dosa, dari kutuk dosa dan dari hukuman atas dosa itu, dan membaharui hubungan kita dengan Allah, menjadikan kita anak-anak Allah. Dan di sana kita bisa menikmati satu persekutuan yang penuh kasih dan kekal bersama-sama dengan Kristus di sorga. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami renungkan. Kami berdoa Roh Kudus menolong kami untuk kami terus bertumbuh di dalam pengenalan yang benar akan Engkau.
bantu kami di dalam setiap langkah kehidupan kami, ajar kami untuk mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu, dan juga Tuhan pimpin, berikan kami semangat untuk mau tertanam di dalam pengajaran yang benar akan kebenaran firman Tuhan, semangat untuk membaca firman-Mu, semangat untuk menyembah Tuhan, semangat untuk berdoa, dan juga Tuhan Engkau berikan kami kemampuan untuk kami boleh menjadi saksi-saksi-Mu yang mempermuliakan nama Tuhan. Ini doa permohonan kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.